Ya, Bu Wida, mohon maaf, apakah sudah terlihat screen saya, Bu Wida? Sudah terlihat, Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Wida. Bapak Ibu sahabat Yakobian yang terkasih, tadi kita sudah mendengar banyak hal mengenai pandemi COVID. Satu hal yang memang saya ingat kala itu di bulan Maret, hari Sabtu saya mendapatkan WA dari grup kepala sekolah di Jakarta Utara. Di situ langsung ada instruksi dari kepala dinas, mohon segera menuju ke kantor dinas karena akan ada rapat dadakan terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Waktu itu situasinya saya lihat betul bahwa kepala sekolah itu datang, kemudian antusias, dan tapi di sisi lain saya melihat ada kebingungan, banyak kebingungan, ada ketakutan, ada kecemasan. Nah, lalu dalam refleksi saya ketika mulai proses pembelajaran jarak jauh, saya coba baca-baca historis soal pandemik di dunia ini. Dan ternyata COVID ini bukan yang pertama. Kalau kita lihat, di tahun 1720 ini ada wabah pes, kemudian ada wabah flu, di Spanish flu, dan di Spanyol sendiri Spanish flu menewaskan kurang lebih 10 juta orang, dan ternyata sekarang tahun 2020 wabah COVID datang. Artinya bahwa situasi pandemik di dunia ini kita bukan ini yang pertama kali kita hadapi, tapi pendahulu-pendahulu kita sudah mengalami itu, dan kenyataannya sekarang dunia masih tetap terus berjalan, kehidupan tetap terus berjalan meskipun ada pandemi yang sudah terjadi. Nah, tadi Pak Yudo menyampaikan bahwa soal awal tahun ajaran. Bapak Ibu sahabat Yakobian, perlu kita perjelas kembali bahwa awal tahun ajaran dengan pembukaan sekolah itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat di media, itu sudah ada instruksi, sudah ada informasi bahwa awal tahun ajaran tetap akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Sementara itu, sekolah itu dibuka atau tidak, itu masih belum ada kepastian. Tapi untuk dimulainya awal tahun ajaran, itu akan dimulai bulan Juli. Wacana-wacana untuk memundurkan awal tahun ajaran ke bulan Januari yang pernah ada, ternyata nampaknya tidak akan terjadi. Kenapa? Karena akan banyak efek yang ditimbulkan kalau awal tahun ajaran dipindahkan ke bulan Januari. Maka kemarin pun juga saya sudah menerima surat edaran dari dinas bahwa awal tahun ajaran baru tahun 2020-2021 akan dimulai di tanggal 13 Juli 2020. Nah, di sini apakah nanti di tahun ajaran baru ini anak-anak akan masuk sekolah, atau datang ke sekolah atau tidak, itu yang masih akan kita tunggu instruksi dari pemerintah. Kalau seandainya sekolah boleh dibuka, berarti di tanggal 13 Juli itu kita akan bertemu di sekolah. Tapi kalau instruksi pemerintah menyatakan sekolah belum boleh dibuka, maka kita akan baru bisa bertemu entah mungkin Desember, entah mungkin Januari, artinya kita tidak akan bertemu dalam waktu dekat ini. Nah, dalam situasi seperti itu, ada sebuah keharusan yang mau nggak mau kita akan tetap buat. 3 bulan kemarin sudah berjalan, di tengah-tengah semester 2, anak-anak harus belajar dari rumah, semua bingung, kemudian banyak sekolah-sekolah juga mulai mengubah strategi supaya pembelajaran bisa dinikmati oleh anak-anak, begitupun yang kita alami di Sekolah Santo Yakobus. Nah, waktu itu saya bersyukur bahwa tim di Yakobus sangat kuat, tim kerja di Yakobus. Dalam situasi saat itu, perubahan yang serba mendadak dari situasi pandemik ini membuat kami waktu langsung mencoba untuk bagaimana menyusun strategi. Maka satu hal yang waktu itu kami buat adalah kita menata mindset kita. Saya tertarik dengan gambar ini. Ada 2 orang punya fixed mindset dan growth mindset. Pandemik adalah situasi yang nggak bisa kita ubah begitu saja. Pandemik adalah musibah yang datang ke dalam kehidupan kita, dan tinggal kita bagaimana kita menanggapi hal itu.
Apakah kita mau menjadi fixed mindset, orang yang berpikiran sempit dalam arti ya hanya mengeluh, hanya menyerah, lalu berkeluh kesah pada apa yang terjadi, atau kita punya growth mindset bahwa dari sini kita bisa belajar banyak hal. Tadi yang disampaikan oleh Romo Tunjung sangat mengena sekali, bagaimana dari pengalaman-pengalaman yang negatif kita bisa melihat sisi positif, kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin bicara. Nah, maka dari situ mindset, ada 3 mindset yang kami coba jadikan dasar untuk menjalani proses PJJ. Yang pertama, anak nggak boleh berhenti belajar, Bapak Ibu. Bagaimana aktualisasi mindset ini? Begini, Bapak Ibu, kita punya 2 skenario pembelajaran, skenario besar. Yang pertama, kalau sekolah dibuka, kalau nanti instruksi pemerintah disampaikan bahwa sekolah boleh dibuka, maka skenario yang akan kita pakai adalah skenario A, tentang sistem belajar shifting. Tadi Pak Yudo sempat menyinggung bahwa nanti akan ada pengaturan anak-anak akan dibagi 2, ada yang belajar di rumah, ada yang belajar di kelas. Dan nanti keduanya akan belajar sama-sama di satu kelas yang sama dengan materi yang sama. Kemudian skenario yang kedua, itu adalah saya namakan New PJJ. Ini kalau sekolah belum boleh dibuka. Artinya, kalau misalkan nanti instruksi pemerintah meminta sekolah harus ditutup, maka nanti pembelajaran jarak jauh yang sudah kita jalani 3 bulan ini, mau nggak mau harus tetap kita teruskan. Artinya pembelajaran tetap berjalan. Nah, mengenai detail skenario mana yang akan kita gunakan, kita akan menunggu instruksi dari pemerintah. Bayangan saya, kemungkinan Juli sudah mulai ada instruksi kepastian dari pemerintah apakah boleh dibuka atau tidaknya sekolah. Nah, terkait dengan itu, tanggal 7 Juli, saya akan kembali lagi untuk men-sharingkan skenario mana yang akan kita pakai. Karena saat ini kita sudah siapkan skenario ini secara detail, dan nanti kita akan jelaskan, kita akan sharekan setelah ada instruksi resmi dari pemerintah mana yang akan dipakai. Apakah sekolah boleh dibuka? Kalau sekolah boleh dibuka berarti kita pakai skenario A. Kalau sekolah tidak boleh dibuka terlebih dahulu, maka kita akan pakai skenario B. Skenario B yaitu New PJJ. Nah, baik New PJJ ataupun skenario A, ada 3 prinsip yang akan kita pakai di dalam keduanya. Yang pertama, penyesuaian jam sekolah. Tadi Pak Yudo sudah menyebutkan jam masuk sekolah akan dibuat jeda 30 menit dari SMA, dari anak kelas besar sampai TK. Jadi yang paling besar akan masuk lebih dulu, yang paling kecil akan masuk belakangan. Itu kalau skenario A. Bagaimana kalau New PJJ? Penyesuaian jam sekolah pada New PJJ itu akan dibuat bukan pada jam masuk sekolah, karena kan jam mulai sekolah mau dimulai jam berapapun tidak akan berpengaruh karena anak-anak ada di rumah. Tapi yang akan disesuaikan adalah jumlah jam pelajarannya. Jumlah jam pelajarannya. Artinya, kalau biasanya anak-anak belajar di sekolah, di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3 untuk yang SMA, kemudian yang SMP kurang lebih 5 jam, kemudian yang SD dan TK, seperti itu akan kita sesuaikan. Karena kenapa? Karena anak-anak dan para guru perlu jeda untuk perpindahan pelajaran. Kalau misalkan ada, katakanlah misalkan kalau biasanya di kelas normal, artinya di sekolah anak-anak belajar 6 mata pelajaran setiap harinya, maka nanti kalau di dalam New PJJ kita akan belajar, kita setting 3-4 mapel saja setiap harinya. Dengan asumsi setiap mapel selesai akan diberikan jeda waktu untuk berganti ke mapel berikutnya. Kenapa perlu jeda? Yang pertama, anak-anak perlu men-switch perangkatnya ke mata pelajaran berikutnya. Yang kedua juga Bapak Ibu guru juga perlu juga mempersiapkan perangkat dan sistem yang akan digunakan dalam PJJ nanti. Kemudian untuk protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini tadi Pak Yudo sudah sampaikan bahwa nanti saat anak-anak masuk akan ada 4 pintu masuk. Akan ada 4 pintu masuk yang sudah disiapkan. Protokol kesehatan ini akan tetap kita lakukan.
Kalau misalkan sekolah itu sudah dibuka di bulan Juli, maka protokol ini akan kita lakukan di bulan Juli. Tapi nanti kalau misalkan sekolah baru boleh dibuka di bulan Januari, maka ini pun akan tetap kita lakukan di bulan Januari. Artinya, ketika ada keputusan anak-anak masuk ke sekolah, boleh datang ke sekolah, protokol kesehatan akan tetap kita lakukan. Bagaimana ringkasnya? Protokol kesehatan dibuat yang pertama untuk meyakinkan bahwa anak datang dalam kondisi steril dan anak pulang juga dalam kondisi steril. Oleh karena nanti setiap datang ke sekolah dan pulang selesai sekolah, itu anak akan di-scan. Akan ada 4 pintu scanning, ada 4 pintu scanning kesehatan. Yang pertama nanti akan ada di pintu parkir belakang, kalau Bapak Ibu pintu yang ada di parkir belakang dekat di arah masuk menuju ke kantin. Kemudian ada pintu depan yang biasa Bapak Ibu menunggu, ada ruang tunggu dan ada TV. Kemudian pintu scanning ketiga akan dibuat di lobi SMP dan scanning keempat akan dibuat di depan patung Santo Yakobus. Nanti keempat pintu scanning itu akan dijaga oleh tim Satgas Covid yang tadi Pak Yudo sampaikan. Dan apa saja yang akan dibuat di sana? Yang pertama, anak akan dicek suhu, kemudian anak akan disemprot dengan antiseptik, kemudian setelah itu juga tas, lalu benda-benda juga akan dibersihkan dengan desinfektan, tapi untuk tubuh dengan antiseptik, lalu akan ada wastafel untuk cuci tangan. Lalu bagaimana nanti setelah ada di sekolah? Bapak Ibu saat nanti ada di sekolah akan ada tim klinik, Dr. Elisa dan tim akan keliling untuk memantau. Ketika nanti ada laporan artinya ketika datang suhu, kalau suhunya tidak memenuhi syarat, maka kita akan minta anak tersebut kembali lagi ke rumah. Tapi kalau nanti misalkan dalam perjalanan waktu datang suhu normal, kemudian tiba-tiba di tengah sekolah suhunya agak tinggi, itu nanti ada dokter yang akan memantau dan itu nanti akan langsung ditindaklanjuti. Intinya adalah Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yakobian, seperti yang Romo Tunjur disampaikan bahwa mari jujur dalam arti kalau ada misalkan kondisi anak kita panas atau sedang tidak sehat, sedang tidak fit, mohon untuk tidak memaksakan diri masuk ke sekolah. Mohon untuk tidak takut bahwa nanti akan ada ulangan maka anak saya harus masuk. Tidak. Dalam hal ini kami akan mengajak semua guru untuk memberikan ruang toleransi terhadap hal itu. Artinya kalau anak Bapak Ibu atau ada anak-anak yang kurang sehat dan saat itu ada hari ulangan, kami akan memberikan susulan saat nanti anak itu sudah sehat. Artinya adalah apa? Artinya bahwa mari kita tingkatkan kesadaran awareness bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dan katakan itu punya dampak untuk orang lain. Kemudian prinsip umum yang ketiga adalah bina iman dan karakter. Nah ini yang kadang ada pertanyaan, dalam PJJ bagaimana pendidikan karakter bisa ditanamkan? Kan guru BK jauh, apakah mungkin dalam online gitu? Bapak Ibu sebenarnya disinilah peran orang tua, keluarga. Bahwa pembinaan karakter itu baik dalam situasi normal ataupun seperti sekarang, sebenarnya tugas pembinaan karakter tidak hanya menjadi tugas sekolah saya, tapi juga tugas orang tua, tugas kita bersama. Maka ketika ada kasus kejadian seperti ini, ketika kondisi seperti ini, maka peran Bapak Ibu, orang tua sungguh menjadi aktor, arsitek utama dalam proses pembinaan iman dan pembinaan karakter di rumah. Lalu bagaimana sekolah ikut terlibat? Bapak Ibu, kita sudah buat Selasa Sharing yang sudah dimulai oleh Ibu Wida dan tim BK, dan itu akan dibuat secara rutin setiap hari Selasa. Harapannya lewat Selasa Sharing ini kami bisa memberikan banyak input terhadap orang tua bagaimana menangani anak-anak di rumah, bagaimana menemani anak-anak dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh. Maka jangan lupa untuk ikut terus sesi Selasa Sharing dari seterusnya, karena banyak hal yang akan bermanfaat untuk proses parenting di rumah. Kemudian mindset yang kedua itu anak harus belajar tapi tetap gembira. Nah ini yang sulit gitu. Nah Bapak Ibu, siapa sih sebenarnya arsitek kegembiraan itu?
kalau saya boleh refleksikan, pertama adalah guru. Kami di sekolah punya tugas yang sebenarnya nggak ringan di masa PJJ ini. Bahwa dalam proses PJJ ini, saya melihat bahwa para guru punya beban yang lebih. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran jarak jauh tidak bisa bertemu fisik, Bapak Ibu tetap harus menyampaikan materi, tapi juga harus menyampaikan materi yang tetap membuat anak gembira. Nah, itu nggak mudah. Tapi itu menjadi tantangan bagi kami para guru. Oleh karenanya, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa selama 3 bulan ini, para guru mencoba untuk terus kreatif menggunakan platform-platform online supaya anak-anak bisa tetap tertarik dan gembira dalam belajar. Kemudian siapa? Orang tua adalah arsitek kegembiraan anak. Kemarin saya membaca artikel bahwa setelah 3 bulan PJJ itu banyak yang mengalami namanya cabin fever, arti mereka karena hanya terkurung di rumah, kemudian mengalami stressful, mengalami kecemasan, ketakutan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dalam hal itu kami tidak bisa memantau anak secara langsung dalam proses itu. Kami sangat mengandalkan Bapak Ibu orang tua untuk bagaimana membuat anak-anak tetap stabil emosinya, tetap optimis, yang tadi Romo Tunjung sampaikan, Pak Ido sampaikan, tetap optimis. Dan bagaimana caranya, satu hal yang menurut saya, dan kebetulan saya juga selama WFH ini juga mencoba untuk bagaimana tetap optimis dengan cara apa? Tidak mengeluh. Bahwasanya proses pembelajaran memang tidak mudah, tapi ketika kita tidak mengeluh, itu adalah awal bagi kita untuk menciptakan kegembiraan. Dan yang terakhir siapa arsiteknya? Ya anak sendiri. Maka kapan anak gembira? Anak menjadi gembira ketika guru dan orang tua juga gembira. Nah, kemudian mindset kedua tadi kita aplikasikan seperti apa? Bapak Ibu tadi Pak Yudo sudah menyampaikan soal blended learning. Kalau saya bahasakan pembauran cara belajar. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ini. Tempo hari saya mengikuti webinar yang diberikan oleh Profesor Eko Indrajit. Beliau adalah ahli pengajaran. Ada 4 wilayah yang sebenarnya itu menjadi cara belajar kita sehari-hari. Yang pertama itu wilayah 1, 2, sinkronis offline. Nah, sinkronis itu artinya kita bertemu nih, guru dengan anak bertemu dalam waktu yang sama, live, bertemu dalam waktu yang sama, dalam ruang yang sama, dan fisiknya berdekatan. Sementara asinkronis itu kita tidak bertemu dalam waktu yang sama, artinya kita seperti sekarang ini kita tidak bertemu di satu tempat yang sama. Offline artinya kita tidak menggunakan jaringan internet, tapi online kita menggunakan jaringan internet. Nah, sebenarnya ada 4 wilayah dalam proses cara belajar. Yang pertama sinkronis offline. Ini yang kita lakukan di kelas nih sebelum COVID-19 ini sinkronis offline nih. Anak-anak datang ke sekolah di kelas, kemudian Bapak Ibu guru datang mengajar, itu sinkronis offline. Kemudian asinkronis offline. Asinkronis offline ini Bapak Ibu memberikan tugas dan anak mengerjakan di rumah. Nah, itu asinkronis offline. Kemudian wilayah ketiga sinkronis online. Sinkronis online itu kita ketemu tapi secara online. Nah, ini seperti kalau misalkan ada Zoom. Tadi Bapak orang tua TK tadi menyampaikan bahwa ada Zoom di TK. Luar biasa gitu. Anak-anak TK sudah excited untuk mengikuti kelas Zoom, dan di situ mereka ketemu dengan teman-temannya, dan itu yang dinamakan sinkronis online. Sementara asinkronis online ini kalau misalkan nanti Bapak Ibu guru membuat video, kemudian di-upload ke YouTube sekolah, dan anak-anak akan melihat video tersebut. Jadi mau melihat kapan saja bisa. Itu dinamakan asinkronus online. Nah, kita mau bicara apa soal 4 wilayah ini? Yang mau kita bicarakan adalah Bapak Ibu bahwa kita akan memadukan cara belajar wilayah ini ke dalam proses di tahun ajaran baru nanti. Tentu saja untuk kalau sekolah belum boleh dibuka, maka wilayah 1 tidak akan mungkin bisa dilakukan, karena nggak boleh. Yang bisa kita lakukan nanti di New PJJ adalah 2, 3, 4. Artinya, kalau nanti
Bapak Ibu melihat anak-anak akan mendapatkan penugasan, atau satu waktu akan mendapatkan diminta untuk Zoom meeting, lalu satu waktu akan diminta melihat video di YouTube, itu adalah bentuk dari blended learning tadi. Oleh karenanya, nanti juga dalam PJJ kami akan membuat skema di mana setiap harinya wilayah 2, 3, 4 itu akan dipadukan dalam satu hari yang sama menjadi satu. Begitu. Terakhir, mindset ketiga adalah ini yang saya suka apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Artinya siapapun ternyata bisa menjadi guru, dan dimanapun kita bisa belajar. Dan jauh sebelum 100 tahun yang lalu, Ki Hajar Dewantara sudah memiliki pemikiran yang brilian ini, dan ternyata itu terjadi dan itu kita alami di tahun 2020. Nah, bagaimana aktualisasinya? Terkait dengan itu, Bapak Ibu, sahabat Yakobian, dalam proses di tahun ajaran baru nanti, yang pertama saya ingin mengajak melihat yang kedua ini, bahwa ketika masa COVID ini datang, capaian kurikulum itu tidak menjadi satu hal yang mutlak harus dicapai. Artinya begini, kalau misalkan dalam satu semester ada 6 bab gitu. Nah, karena PJJ ini, karena COVID ini, 6 bab itu tidak perlu harus diselesaikan. Guru akan memilih bab mana yang esensial dan itu akan diajarkan. Karena kenapa? Karena itu esensial. Oleh karena kami sebutkan ada penyesuaian capaian kurikulum. Kenapa? Karena tidak mungkin Bapak Ibu dalam konteks PJJ seperti ini semua diberikan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kondisi mental anak-anak di rumah. Mereka nggak ketemu teman-temannya, itu pasti akan sedih. Lalu kalau ditambah beban lagi, mereka malah nggak akan belajar. Tapi yang ada adalah mereka merasa tersiksa. Oleh karenanya, kecakapan hidup akan menjadi hal utama, hal dasar yang akan diberikan dalam setiap penugasan. Apa maksudnya? Itu nanti akan mengkristal dalam tugas berupa proyek. Contoh misalkan, saya berikan contoh misalkan dalam pelajaran agama. Dalam pelajaran agama, tugas apa yang bisa kita berikan dan bisa mengajak anak bisa memiliki kecakapan hidup dalam hal pendidikan iman dan pendidikan agama. Tentu saja dalam hal ini tugas berupa proyek misalkan begini. Misalkan sedang bicara soal bagaimana berdoa yang baik gitu. Lalu tugasnya apa? Tugasnya nanti akan diarahkan lebih ke proyek. Misalkan, coba kamu rekam doa malam bersama keluarga selama seminggu misalkan. Nah, itu dari rekaman itu nanti akan menjadi tugas dari si anak ini. Nah, itu proyek-proyek seperti itu. Lalu misalkan lagi pelajaran fisika. Bagaimana membuat kincir angin. Misalkan ada sendal jepit bekas di rumah. Nah, itu nanti akan coba buatlah kincir angin sederhana dengan menggunakan sendal jepit. Nah, kecakapan-kecakapan hidup ini yang nanti akan diajarkan, yang akan menjadi titik tolak dan prinsip dasar dari proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian, yang perlu juga menjadi perhatian bersama kita adalah ini Bapak Ibu, rumah. Saya senang kalau kita bicara rumah dalam bahasa Inggris itu artinya yang lebih tepat adalah home. Kalau kita bicara, oh saya home ini di rumah, artinya kerasan di rumah. Nah, maka ini kesempatan tadi Mama Olivia dari SMP itu menyampaikan bahwa dengan PJJ ini hubungan anak Mama Olivia dengan Olivia itu menjadi lebih erat lagi karena ketemu setiap hari. Nah, harapannya semua merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena ternyata rumah itu bukan hanya sekedar jadi tempat untuk tidur, makan, tapi kita bisa buat untuk laboratorium belajar. Tadi dengan mengajak anak-anak memiliki kecakapan hidup, nanti akan ada banyak eksplor hal-hal di rumah yang akan dieksplor oleh anak-anak. Lalu laboratorium karakter, ini yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu orang tua punya peran yang sangat sentral dalam mengajak anak untuk melihat, merefleksikan masa pandemik ini secara benar. Tadi Romo Tanjung menyampaikan tentang ketaatan, tentang diskresi, kemudian tentang optimisme. Dan yang terakhir kalau saya mengistilahkan laboratorium rasa. Artinya apa?
Bapak Ibu punya waktu yang lebih banyak dengan anak-anak untuk sharing di rumah, untuk mengajak menemani anak belajar di rumah. Memang nggak mudah, tapi bukan hal yang mustahil kalau kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, semua hal yang saya jabarkan itu sebenarnya hanya prinsip, dan nanti skenario yang akan kita detailkan itu akan saya detailkan di tanggal 7 Juli, tergantung dari instruksi pemerintah. Mana yang boleh dilakukan, apakah sekolah boleh dibuka, atau sekolah masih harus ditutup. Itu nanti yang akan saya sampaikan secara detail di tanggal 7 Juli. Maka saya ingin menutup presentasi saya dengan ini. Kalau ada dua kalimat ini, sulit sih tapi bisa, atau bisa sih tapi sulit, manakah yang harus kita pilih? Ya. Yang harus kita pilih adalah ini. Sulit sih tapi bisa. Bapak Ibu, terima kasih. Itu dari saya. Tentu saja nanti akan lebih baik didalami oleh Ibu Wida nih kalau soal psikologi. Maka langsung saja saya berikan kepada Ibu Wida. Silakan Ibu Wida. Ya, terima kasih Pak Eko penjelasannya. Ya, saya akan langsung masuk mengenai bagaimana menjalankan bimbingan konseling di era normal baru ini ya. Jadi sebenarnya kurang lebih penjelasan dari tadi Romo Tunjung, dari Pak Yudo, kemudian dari Pak Eko, mewarnai juga proses bimbingan konseling nanti yang akan dilakukan di Sekolah Santo Yakobus, gitu ya. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bimbingan konseling dilakukan di era normal baru ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya bimbingan dan konseling. Ya, mengapa bimbingan konseling ini menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Sekolah Santo Yakobus? Sebenarnya, sesungguhnya di Sekolah Santo Yakobus, bimbingan konseling ini sudah dilakukan secara kontinu, baik sebelum pandemi COVID, di masa pandemi COVID, dan juga kami sudah mempersiapkan untuk menghadapi nanti di era normal baru, gitu ya, setelah anak-anak masuk kembali ke sekolah. Nah, bimbingan konseling ini menjadi satu hal yang penting, karena mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Jadi kalau di sekolah, guru-guru menghadapi anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan motivasi di kelas, kemudian pelajaran yang mungkin nilainya turun terus, atau prestasinya yang tadinya baik kemudian menurun, itu dapat merujuk kepada pusat bimbingan konseling untuk ditangani, untuk kenali problem-problemnya apa, sehingga akhirnya nanti anak, siswa dapat kembali berprestasi di sekolah atau dapat perform dengan baik dalam pelajaran di sekolah. Nah, ini memang menunjukkan betapa pentingnya peranan bimbingan konseling dalam mensupport proses belajar mengajar di kelas, sehingga dapat dikatakan bahwa perlu ada kolaborasi antara guru kelas dan guru bidang studi, guru BK, psikolog BK, dan juga orang tua, gitu ya, untuk mendukung proses belajar mengajar siswa. Hal penting lainnya dari bimbingan konseling adalah mengoptimalkan perkembangan siswa, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, emosional. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa seorang anak itu tidak hanya melulu kita kembangkan intelektualnya saja. Kalau sekolah hanya intelektual misalnya, itu tidak seperti itu. Sekolah juga menyadari pentingnya mengembangkan aspek-aspek lain dari siswa, baik dari segi fisik maupun dari segi sosial emosional. Misalnya untuk intelektual, kita membentuk anak dengan mengajarkan mereka strategi-strategi belajar yang baik, supaya mereka dapat perform secara akademik. Namun juga kita mengarahkan siswa untuk berkembang secara sosial emosional, misalnya mereka diberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kemampuan sosialisasi, misalnya seperti itu. Dan juga dari segi fisik, artinya dalam melakukan kegiatan pelatihan, kita juga mengajarkan siswa untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya, untuk mengembangkan secara balance antara aspek-aspek ini. Karena kita menyadari pentingnya perkembangan siswa secara menyeluruh.
Dan proses bimbingan konseling yang dilakukan di sekolah itu punya 3 aspek atau 3 sifat penting yang menjadi penekanan di Sekolah Santo Yakobus, yaitu bersifat preventif, kuratif, dan juga promotif. Preventif artinya pencegahan, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi misalnya kita menyadari bahwa wah ini ada kemungkinan suatu problem muncul di siswa. Sebelum itu terjadi, kita mengantisipasinya. Nah, itu adalah tindakan pencegahan. Misalnya, kita sadari, kita amati bahwa informasi sekarang begitu pesat. Anak-anak dapat memperoleh informasi dari internet dengan mudahnya, tanpa mereka harus sulit untuk mengakses, gitu ya. Termasuk misalnya terkait dengan seksualitas. Nah, ketika anak-anak dapat mengakses berbagai macam informasi dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak, ada kemungkinan anak-anak mengakses informasi yang salah. Oleh karena itu, pihak sekolah mengantisipasi dengan memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan tingkat usia, gitu ya, supaya mereka mendapatkan informasi yang tepat mengenai pendidikan seksual. Itu salah satu contoh ketika bimbingan konseling bersifat preventif, mencegah. Yang kedua adalah proses pemberian bimbingan konseling bersifat juga kuratif. Kalau dalam bidang medis, kuratif itu kurang lebih artinya mengobati. Tapi kalau dalam bidang konseling, psikologi, kuratif nih artinya kita mencoba menghadapi problem yang ada. Kita menyelesaikan masalah yang ada yang dihadapi anak saat ini. Misalnya anak mengalami depresi, lalu kita coba cari apa penyebabnya dan kita mencoba menemukan cara, kita lakukan hal-hal yang dapat membuat siswa menjadi semangat lagi, termotivasi untuk belajar. Itu kuratif, gitu ya. Tidak cukup hanya preventif, tidak cukup hanya kuratif, tapi juga promotif. Promotif artinya mengembangkan siswa supaya tadi yang sudah saya bahas, bahwa mereka dapat berkembang secara penuh. Setiap anak berkembang terus-menerus dari tingkat TK, SD, SMP, dan bahkan dari satu unit ya, SD saja dari kelas 1, 2, 3, sampai 6, lalu SMP, SMA itu perkembangannya terus terjadi. Dan ini perlu diarahkan supaya mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Misalnya kita mengembangkan aspek kemampuan dia berinteraksi dengan teman-teman, mengembangkan kemampuan dia dalam mengembangkan karir, mengenal karir, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menjadi penekanan dalam bimbingan konseling di sekolah, juga di Sekolah Santo Yakobus. Melihat pentingnya bimbingan konseling ini, maka adalah satu hal yang wajib artinya gitu ya, kalau bimbingan konselingnya terus dilakukan secara kontinu. Walaupun dalam situasi pandemi, bahkan dalam situasi pandemi rasanya ini menjadi lebih perlu ditekankan, karena kita sadari semua butuh penyesuaian. Dan pandemi COVID-19 ini juga membuat siswa mengalami banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang mungkin membuat mereka butuh adaptasi, membuat mereka mungkin juga merasa bahwa nggak siap gitu ya, cemas, atau kehilangan teman-teman, dan ini tentunya membutuhkan bimbingan, membutuhkan konseling dari para tim guru BK. Nah, ini yang membuat kami berpikir untuk terus memberikan bimbingan konseling, bahkan nanti kami juga sudah persiapkan untuk di era normal baru. Nah, seperti apa kegiatan bimbingan konseling yang diberikan? Bimbingan konseling ini diberikan seperti pada umumnya, baik secara individual maupun secara kelompok. Kalau kelompok itu diberikan di setting kelas, gitu ya. Siapa yang memberikannya? Guru BK dan juga psikolog BK. Jadi, Sekolah Santo Yakobus memiliki tim bimbingan konseling yang terdiri dari guru BK dan psikolog BK. Di setiap unit SD, SMP, SMA itu ada beberapa guru BK. Di tingkat SD itu ada 3 guru BK, kelas 1 dan kelas 2 1 guru, 2, 3, 4 itu 1 guru BK, dan 5, 6 itu 1 guru BK. SMP juga seperti itu, jadi setiap level ada 1 guru BK. Kelas 7, 1, 8, 1, 9, 1. Demikian pula dengan SMA.
10, 11, 12 masing-masing satu. Dengan maksud adalah supaya masing-masing guru BK dapat fokus menghadapi siswa-siswanya. Ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada sesuatu yang harus diselesaikan, guru BK siap untuk membantu. Demikian juga untuk mengembangkan aspek-aspek tadi, guru BK juga dapat lebih fokus sesuai dengan level dan tingkat yang ada. Lalu jika ditemui ada hal-hal yang perlu dirujuk lebih lanjut, karena butuh assessment atau diagnosis yang sifatnya psikologis, maka dapat dirujuk kepada psikolog BK. Psikolog BK juga ada beberapa gitu ya, yang menangani baik dari level TK sampai level SMA, begitu. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudo dan Pak Eko, gitu ya. Kita melihat ini sangat tergantung dengan perkembangan nanti. Bagaimana pemerintah akhirnya memutuskan seperti apa. Ibu Wida. Ibu Wida masih bersama dengan kita? Ibu Wida? Oke. Ya, Bu Wida. Iya, mohon maaf tadi sempat terputus ya, Pak. Iya, iya, Bu. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Perlu share screen lagi? Ya. Oke, mohon maaf ya. Ya, Bu, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Oke. Baik. Saya akan lanjutkan lagi tadi ya. Ini sangat tergantung apakah kita akan memberikan secara langsung ataupun secara online. Itu sangat tergantung dari bagaimana keputusan pemerintah. Bagaimana nanti gugus tugas COVID menentukan apakah kita dapat mengikuti pembelajaran di sekolah, anak-anak dapat kembali masuk atau dilanjutkan dengan PJJ. Nah, ketika dilanjutkan dengan PJJ, tentunya kegiatan bimbingan konseling akan diberikan secara online. Jadi sebenarnya selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan bimbingan konseling sudah diberikan secara online, gitu ya. Guru-guru BK terutama sudah memberikan berbagai program kepada kelas dengan melakukannya secara online. Nah, nanti ketika misalnya kegiatan bimbingan konseling ini, jika pemerintah sudah menetapkan boleh melakukan kegiatan kembali di sekolah, anak-anak dapat kembali masuk ke sekolah, maka akan juga tadi dikatakan melakukannya secara blended, gitu ya, baik secara langsung maupun secara online. Nah, pemberian bimbingan konseling secara langsung ini dapat diberikan secara individual. Secara individual ini kita sesi tatap muka dengan siswa maupun dengan orang tua. Ini dilakukan dengan perjanjian, jadwal yang sudah ditetapkan bersama antara orang tua dan BK. Lalu dapat juga diberikan secara kelompok. Kelompok ini di dalam setting kelas tentunya dengan protokol yang sama ketika guru mengajar. Jadi ini ketika anak-anak sudah dapat kembali belajar di sekolah ya sahabat Yakobian ya. Kalau belum tentunya kita tidak dapat melakukannya secara langsung. Nah, ketika anak-anak
sudah dapat belajar di kelas, tentu nanti protokolnya sama ketika guru mengajar. Jadi guru BK akan mengajar dengan jumlah siswa yang tadi 50% gitu ya, nggak seluruh siswa masuk. Lalu juga dengan pengaturan kursi, jarak yang diatur sesuai dengan protokol yang ada gitu ya. Dan ini diisi dengan program-program yang sudah dimiliki oleh Sekolah Santo Yakobus. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa memang program-program Sekolah Santo Yakobus itu sudah ada, sehingga ini akan terus dilanjutkan secara kontinu. Jadi untuk kelas SD itu sudah ada programnya, SMP sudah ada, SMA sudah ada, dan para guru BK yang akan memberikan program-program di kelas akan terus melanjutkan sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi mereka akan masuk ke dalam kelas, menjelaskan mengenai misalnya kita mau membahas mengenai motivasi dalam belajar, begitu ya. Nah itu guru BK akan masuk. Selain program yang sudah ada, karena situasi pandemi COVID-19 ini, maka Sekolah Santo Yakobus menyadari perlunya program yang terkait dengan penyesuaian di masa COVID-19. Jadi, guru BK juga akan masuk untuk menjelaskan mengenai atau menggali dari siswa bagaimana penyesuaian mereka dalam kegiatan belajar di sekolah dan juga di rumah terkait pandemi COVID-19. Karena kan mereka belajarnya mungkin separuh di sekolah, separuh di rumah, sehingga mereka perlu penyesuaian. Ini hal baru lagi. Bagaimana? Ada kendala kah? Atau mereka merasakan perasaan kekhawatiran tertentu terkait dengan situasi new normal gitu ya. Bagaimana dengan pertemanan yang selama ini sudah terbina, kemudian sekarang semuanya jadi terhenti karena mereka tidak dapat berinteraksi langsung. Jadi ini terus juga dilakukan oleh guru BK. Tidak hanya program-program yang sudah ada, tapi juga menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan. Sejak pandemi COVID, guru BK juga masuk ke kelas, lalu mereka menyapa siswa, lalu mereka juga berinteraksi dengan siswa. Gitu. Selanjutnya, nah ini diberikan secara daring atau dalam jaringan gitu ya. Kalau tadi secara langsung, ini diberikan secara daring. Kalau nanti siswa sudah dapat masuk sekolah, maka akan ada dua hal, baik secara langsung maupun secara daring. Diberikan juga secara individual dan juga secara kelompok. Individual secara daring ini, jika memang dibutuhkan konseling, maka dapat diberikan konseling secara online melalui Zoom atau WA call, baik dengan siswa maupun dengan parents atau orang tua. Dan ini pun juga sudah dilakukan dalam situasi sekarang ketika ada hal-hal yang rasanya orang tua perlu bahas dengan tim BK, baik psikolog maupun guru BK, maka orang tua akan membuat perjanjian, kemudian menetapkan waktu dan kita akan melakukan Zoom atau WA call untuk mencoba menghadapi problem yang ada. Demikian juga dengan siswa. Nah, secara individual, sekarang kita bahas secara kelompok. Secara kelompok ini dilakukan di setting kelas. Jadi ketika guru BK tadi mengajarkan secara langsung, dia juga akan mempersiapkan diri untuk memberikan bahan itu secara online di saat itu juga, gitu ya. Jadi memang guru BK mempersiapkan pengajaran secara langsung sekaligus pengajaran secara online. Sehingga siswa yang di rumah juga tetap mendapatkan bimbingan yang sama dengan siswa yang masuk, gitu ya. Dengan menggunakan Zoom atau Google Meet sama ketika dengan yang dilakukan oleh guru-guru ketika mengajar di kelas. Jadi memang kegiatan bimbingan konseling ini terus berlanjut. Kita menyadari bahkan justru di masa pandemi ini pentingnya bimbingan konseling, sehingga sangat sayang kalau ini harus terhenti, gitu ya. Tim BK yang solid, guru-guru BK yang selama ini terus mencoba untuk memberikan pelayanan yang optimal ke siswa-siswa dengan masuk ke kelas, memberikan motivasi, menyapa siswa. Kalau yang di SD itu ada guru BK yang memberikan motivasi, masuk bersama guru-guru, menyapa siswa gitu ya. Kalau di SMP, SMA juga ada guru-guru BK yang memiliki sesi-sesi khusus
kemudian mereka saling curhat dengan anak-anak, sehingga tetap dapat terbina ketika mereka menemukan masalah, mereka juga tetap dapat mengatasinya, begitu. Nah, ini yang dilakukan di Sekolah Santo Yakobus. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Jadi, selain tadi kita sudah memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa, kami juga menyadari bahwa perlu ada juga pengayaan-pengayaan yang diberikan secara massal gitu ya, menggunakan seminar, metode seminar. Dan hal ini beranjak dari pemikiran juga, selain memperkaya wawasan orang tua, guru, dan siswa, juga menyadari bahwa ketika belajar di masa pandemi COVID ini memang peran orang tua menjadi begitu besar. Kita sadari bahwa online di rumah itu membutuhkan pengawasan, pendampingan dari orang tua. Dan tidak sedikit gitu ya problem yang dihadapi oleh orang tua ketika menghadapi belajar dari rumah, karena orang tua tadi sharing yang sudah testimoni ya dari orang tua, mereka harus bekerja, tapi mereka juga perlu untuk mengawasi anak-anaknya. Mereka juga harus belajar hal-hal baru terkait dengan teknologi gitu ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa seminar ini juga bermaksud untuk mensupport orang tua supaya mereka lebih semangat dalam memberikan pendampingan, supaya mereka terus memiliki motivasi untuk membimbing anak-anak di rumah, karena kami sadari bahwa ini adalah tugas yang memang tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, gitu ya. Dan seminar untuk orang tua, guru, dan siswa ini tidak hanya terbuka untuk kalangan Yakobian saja atau Sekolah Santo Yakobus, tapi juga terbuka untuk umum, karena kami berharap juga ini dapat memberikan manfaat untuk guru-guru, orang tua, ataupun siapapun yang berminat untuk mengembangkan diri, yang juga sedang menjalani belajar dari rumah, gitu ya. Nah, kami berharap sih dengan seminar-seminar online ini dapat membantu mengembangkan wawasan, mengembangkan keterampilan dari banyak orang, gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Ibu Wida untuk penjelasan soal konseling, pelayanan konseling di masa pandemi COVID. Bapak Ibu Sahabat Yakobian, waktu kita sudah lewat, sudah jam 5 sore. Tadi saya baca-baca soal pertanyaan, ada begitu banyak pertanyaan yang nampaknya juga kita tidak bisa bahas semua pertanyaan. Cuma ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari pertanyaan itu. Yang pertama, tadi ada pertanyaan bagaimana memastikan guru-guru untuk bisa tidak carrier. Tadi Pak Idu sudah sampaikan bahwa nanti setelah ada instruksi sekolah dibuka, guru-guru akan diminta untuk medical check up semua, seperti yang Pak Idu sampaikan, supaya nanti jelas guru-guru yang memang reaktif akan diminta untuk isolasi dulu di rumah. Tidak perlu masuk mengajar di sekolah. Kemudian juga tadi ada dari Pak Gergolan menyatakan bahwa perlu sekali untuk memantapkan koordinasi antara sekolah dengan orang tua, perlu sekali adanya pertemuan online. Baik Pak, terima kasih usulannya. Kami akan settingkan jadwal untuk pertemuan online antara sekolah dengan orang tua. Tentu saja kita tidak bisa buat pertemuan untuk semua orang tua. Mungkin nanti kami akan minta kepala sekolah dan juga wali kelas untuk memilih perwakilan orang tua untuk kita memantapkan koordinasi di PJJ nanti. Dan sekali lagi kita akan menunggu instruksi pemerintah apakah sekolah dibuka atau tidaknya. Dan tadi juga ada pertanyaan soal cuti sekolah dan sebagainya, ini yang juga nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu. Tentu saja di tanggal 7 Juli nanti Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan, kita akan ketemu lagi dan kita akan fixkan lagi skenario kita, termasuk juga usulan-usulan yang sudah muncul dari Bapak Ibu di YouTube chat sekolah kita. Begitu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih untuk Romo Tunjung yang sudah setia bersama dengan kami. Kemudian Pak Yudo juga terima kasih untuk waktunya. Lalu Ibu Wida terima kasih juga untuk mau hadir bersama kami. Setelah ini saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Anggi. Semoga
apa yang kami sampaikan sore hari ini bisa sedikit banyak memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu orang tua siswa Sekolah Santo Yakobus. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Anggi. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Romo, Pak Judo, dan Bu Ida, serta Pak Eko yang telah men-sharingkan hal-hal terkait dengan new normal. Menarik sekali. Kita semua pasti telah membayangkan seperti apa nantinya ketika di tahun ajaran baru melaksanakan new normal di sekolah kita, tentunya dengan protokol-protokol yang ada tadi, mulai dari prinsip dasar, lalu skenario umum, dan bimbingan konseling di era new normal. Baik Romo, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru juga yang ada di rumah, kita akan tutup sharing kita pada sore hari ini dengan doa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Yakobus. Bu Anggi, mohon maaf, nanti sebagai penutup kita minta berkat Romo. Oh iya, ya, baik Pak Eko. Ya. Kita akan mulai dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya sharing pada sore hari ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami. Kami bersyukur atas hasil sharing yang kami peroleh pada sore hari ini. Jadilah mendampingi kami semua, agar kami dapat melaksanakan hasil sharing ini dengan baik di tahun ajaran baru. Berkatilah pula para narasumber yang telah dengan senang hati membagikan semua hal penting terkait dengan cara menyongsong new normal. Berkatilah juga Bapak Ibu yang terlibat menyaksikan sharing pada sore hari ini, agar mereka selalu diberikan kesehatan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Kita mohon berkat dari Romo. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari. Terima kasih. Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu, Suster. Sudah menyaksikan dan mengikuti diskusi pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat. Sampai bertemu pada diskusi berikutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore.